Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Bertemu kembali dalam program Ragi Renungan Pagi Jemaat GKI Banjarbaru. Hari ini Selasa 5 Januari 2021 bersama saya Pendeta Lisa Arianti. Kita bersyukur Tuhan Yesus telah menyertai kita di sepanjang tahun yang lalu, tahun 2020, dan Ia memberikan kita kesempatan untuk memasuki dan menjalani tahun yang baru, tahun 2021. Baik saudara-saudara yang terkasih, nah firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama pada pagi hari ini, yaitu dari Injil Lukas pasal yang ke-6, ayat 27 sampai 31, di bawah perikop kasihilah musuhmu. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas pemeliharaanmu di sepanjang kehidupan kami, atas kesempatan Tuhan karuniakan bagi kami, sehingga kami boleh memasuki dan menjalani tahun yang baru, tahun 2021. Terima kasih atas kesempatan saat ini, kayak boleh belajar dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus yang menolong memampukan kami, untuk kami dapat mendengar, memaknai, terlebih melakukan firman-Mu dengan setia di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 6, ayat 27 sampai 31, kasihilah musuhmu, yang demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat jugalah demikian kepada mereka. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Ibu bapak saudara-saudari yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada yang mengatakan bahwa ajaran Yesus tentang kasih yang mengampuni itu merupakan ajaran yang tidak masuk akal. Tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia biasa. Bayangkan bila dikutuk malah didoakan. Ditampar pipi kiri malah memberi juga pipi yang lain. Itu hanya bisa dilakukan oleh Yesus saja dengan alasan karena dia adalah anak Allah. Ada pula yang mengatakan bahwa ajaran kasih yang diajarkan Yesus justru merupakan suatu kelemahan, memperbesar peluang bagi kejahatan, ketidakadilan, dan perlakuan semena-mena. Tetapi benarkah demikian, saudara? Tentu saja tidak. Tuhan Yesus di sini tidak mengajarkan kita dalam arti harafiah, tetapi lebih kepada makna. Ketika Tuhan Yesus katakan, jikalau seseorang menampar pipi kiri, berikan juga pipi kananmu, dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Ia tidak sedang mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang lemah atau pasrah diperlakukan semena-mena, tetapi memperlihatkan bahwa ajaran kasih yang mencirikan sifat ilahi itu jauh lebih berkualitas ketimbang ajaran Taurat yang sekedar gigi ganti gigi, mata ganti mata yang begitu diagungkan dan disombongkan oleh orang-orang Yahudi. Ajaran Tuhan Yesus tentang kasih, pengampunan, serta perbuatan baik kepada musuh juga bukan dalam arti membiarkan orang lain berlaku tidak adil kepada kita, terus membiarkan kejahatan dan semena-mena. Tetapi ini justru merupakan perlawanan dalam cara kualitas ilahi, sekaligus mengajarkan pelaku untuk melihat betapa segala tindakan jahat yang dilakukan justru memperjelas dan mempermalukan dirinya sendiri. Saudaraku yang terkasih,
kemenangan terbesar sebagai umat beriman adalah ketika kita melawan dengan cara kasih dan ketika kita berhasil mengasihi musuh. Menurut Alfred Plummer, bahwa membalas kebaikan dengan kejahatan adalah tabiat iblis. Membalas kebaikan dengan kebaikan adalah tabiat manusiawi, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan adalah tabiat ilahi. Manakah diri kita? Amin untuk firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Mampukanlah kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia di dalam kehidupan kami. Dan kami menyerahkan diri dan hidup kami, apa yang kami lakukan sepanjang hari ini, biarlah Tuhan menyertai dan memberkati kami sekalian. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.